Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beloga Investing. Di video sebelumnya, saya sempat menyinggung kalau saya tetap investasi saham, walau persentase dividen saham kelihatannya lebih kecil daripada persentase bunga deposito. Di video sebelumnya, saya juga sempat membandingkan lebih untung mana taruh uang deposito atau di saham. Di video ini, saya akan membandingkan persentase dengan nilai real dividen saham versus persentase bunga deposito dengan nilai realnya. Ini memang kelihatannya simpel banget ya, tapi pernahkah terpikirkan untuk benar-benar melacak dan membandingkan? Saya hitungkan di video ini supaya Anda sekalian tidak perlu menghitung lagi. Saya pakai data saham Bank BRI atau BBRI. Saya berkeyakinan kalau investasi jangan pakai perasaan, tapi hitung dan lihat angkanya. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di komen. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video kali ini dan yang lainnya di channel saya akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Nah, sekarang kita coba langsung studi kasus. Kita bandingkan skenario 1, kalau deposito 50 juta di bank dengan persentase 5%. Skenario kedua, kita lacak persentase dividen per tahun dari saham BBRI selama 6 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Data dividen BBRI diambil dari website BRI dan data harga saham diambil dari Poems. Kita lihat, kalau deposito dengan bunga 5% dari tahun pertama, tahun 2013 sampai dengan tahun terakhir, tahun 2019, bunga per tahunnya akan tetap di 2,5 juta rupiah. Tidak berubah. Asumsi bunga deposito stabil di 5% ya. Kalau kita jumlahkan bunga deposito dari tahun 2013 sampai dengan 2019, jadinya 17,5 juta rupiah. Sekarang kita lanjut dengan persentase dividen BBRI terhadap sahamnya atau payout ratio. Misalnya, kita investasikan 50 juta saham di BBRI di tahun 2013. Jumlah dana sama dengan yang kita simpan di deposito tadi ya. Sekilas kita bisa lihat kalau persentase dividen terhadap harga saham atau dividen yieldnya 3 dan 4% dari harga saham di tahun itu. Jadi kesannya lebih rendah daripada bunga deposito yang 5%. Tapi coba kita lihat nilai realnya. Di tahun 2013 dividennya kurang dari 2 juta. Jadi masih kurang dari bunga deposito yang 2,5 juta rupiah per tahun. Nilai real dividen naik sedikit demi sedikit tiap tahunnya untuk BBRI ya, tapi sampai tahun ketiga yaitu tahun 2015 masih di bawah bunga deposito yang 5%, yaitu 2,5 juta rupiah ya. Tapi di tahun keempat, tahun 2016 barulah nilai real dari dividen melampaui dari bunga deposito. Dan sampai dengan tahun 2019 ia tetap melampaui bunga deposito. Kalau kita hitung secara kumulatif, jumlahkan semua dividen dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, nilainya mencapai 23,2 juta rupiah. Angka real dividen lebih tinggi 5,7 juta rupiah daripada bunga deposito. Walau persentasenya kelihatannya selalu di bawah 5%, kenapa nilai realnya bisa lebih tinggi? Jawabannya karena saham BBRI naik terus dan bahkan lebih dari 3 kali lipat tahun 2019. Saham yang nilainya 50 juta rupiah di tahun 2013 itu sudah jadi 153 juta rupiah di tahun 2019. 5% dari 50 juta rupiah seperti deposito itu lebih kecil ya dari nilai realnya daripada 4% dari 153 juta rupiah. Di video sebelumnya tentang deposito versus saham, saya membahas mengenai ini lebih detail mengenai kenaikan nilai saham dan juga kumulatif dividennya. Jadi lihat saja linknya di deskripsi. Oke, ini saya ringkas. Perbandingan antara persentase dan nilai real dari bunga deposito versus dividen saham. Intinya, walau persentase dividen di tahun itu lebih kecil daripada persentase bunga deposito, nilai realnya belum tentu lebih kecil kalau kita beli dan pegang selama dalam jangka waktu yang cukup lama. Skenario di layar ini membuktikan pelajaran. Jangan hanya lihat persentase, tapi hitung nilai realnya dan bandingkan. Dan juga kalau investasi jangan pakai perasaan, tapi hitung dan lihat angkanya. Saya hitungkan di sini supaya Anda sekalian tidak perlu menghitung lagi. Ini salah satu kelebihan beli saham terus pegang dalam jangka waktu yang lama ya.
Tapi catatan, ini saham BBRI, saham yang kinerjanya bagus. Banyak juga saham yang kinerjanya tidak bagus, bukannya malah untung, kita bisa rugi. Itu juga kenapa kita perlu riset dan hati-hati sekali dalam memilih saham. Pahami perusahaannya dengan baik sebelum investasi. Sekian video saya kali ini, terima kasih banyak sudah nonton, ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.